Sejarah manusia dalam memahami gunung itu cukup panjang, dan jujur saja, banyak trial and error-nya. Sebelum ilmu geologi modern lahir, masyarakat kuno melihat gunung sebagai tempat tinggal dewa-dewa, tempat sakral, atau bahkan sebagai sumber kutukan. Di Yunani kuno misalnya, Gunung Olympus dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Di Jepang, Gunung Fuji dipercaya sebagai gunung spiritual yang sakral, namun tak banyak yang benar-benar memahami struktur dan fungsi gunung dari sudut ilmiah. Lalu datanglah era baru, pada abad ke-18 hingga ke-19, lahirlah cabang ilmu geologi modern. Salah satu titik baliknya adalah saat seorang ilmuwan Skotlandia bernama James Hutton mulai mengamati formasi batuan dan menyadari bahwa permukaan bumi terbentuk lewat proses yang sangat panjang dan dalam. Namun, saat itu pun belum ada pemahaman yang matang tentang bagaimana gunung terbentuk dan apa perannya dalam kestabilan bumi. Barulah pada abad ke-20, teori tektonik lempeng mulai diterima luas. Teori ini menjelaskan bahwa permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas lapisan mantel yang lebih cair. Nah, gunung ternyata terbentuk sebagai hasil tabrakan antara lempeng-lempeng ini. Contohnya, pegunungan Himalaya terbentuk dari tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia. Namun yang lebih mencengangkan lagi, ketika para ahli geofisika menyelidiki struktur internal gunung dengan bantuan teknologi pencitraan seismik, mereka menemukan bahwa gunung bukan hanya yang tampak di permukaan. Ada struktur yang jauh lebih besar yang menjulang ke bawah, ke dalam kerak bumi. Temuan ini membuat para ilmuwan terkagum-kagum. Gunung memiliki semacam akar yang berfungsi untuk menahan tekanan horizontal dari pergerakan lempeng dan menjaga kestabilan kerak bumi. Lalu, di tahun 1980-an, seorang ahli geologi muslim bernama Dr. Zaghloul El-Nagar mulai menyuarakan bahwa fenomena ini telah disebut dalam Al-Quran lebih dari 14 abad lalu. Ia membawa temuan ilmiah ini ke hadapan para ilmuwan barat. Salah satunya adalah Profes Emeritus Frank Press, penasehat ilmiah Presiden Amerika Serikat dan ahli geofisika yang sangat dihormati. Frank Press sendiri menulis dalam bukunya bahwa gunung memiliki struktur seperti pasak tertancap ke dalam bumi untuk menjaga keseimbangan kerak, dan ketika ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini, banyak ilmuwan yang terdiam kagum. Beberapa bahkan menyatakan bahwa Al-Quran memiliki informasi yang secara ilmiah benar, dan itu mustahil diketahui manusia pada abad ke-7. Ada juga momen legendaris di konferensi geologi di Riyadh, Arab Saudi, tahun 1980-an. Dalam konferensi itu, beberapa ilmuwan non-muslim yang diundang menjadi pembicara akhirnya masuk Islam setelah menyaksikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran selaras dengan temuan sains modern. Salah satu dari mereka berkata, jika Muhammad bukan seorang nabi, maka tidak mungkin ia mengetahui fakta ini tanpa alat dan teknologi modern. Maka saya percaya dia mendapatkan wahyu dari Tuhan.